Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kementerian akan membahas materi tentang penghimpunan dan pengkodifikasian hadis. Saya akan saya perkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Rosi Fitriani, NIM 2120, yang kedua, Erina Husnul Aura, NIM 212016. Yang ketiga, Eva Faturova, NIM 212025. Yang keempat, Diah Rodia, NIM 212035. Dan yang kelima, Nurul Nurullah, NIM 21266. Langsung saja ke ini isi materinya. A. Periodisasi penghimpunan hadis pada abad ke-2 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang mulai memerintah di penghujung abad ke-1 Hijriah. Beliau merasa bahwa perlu ada penghimpunan dan penulisan hadis Nabi secara resmi karena pada masa itu Islam sudah mulai meluas hingga ke daerah-daerah luar Jazirah Arab. Akan tetapi, para sahabat dan tabi'in sudah semakin berumur sehingga sebagian besar telah meninggal. Pada mereka adalah sumber rujukan bagi ahli hadis. Oleh karena itu, pada abad kedua Hijriah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW resmi ditulis dan dikumpulkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong penghimpunan dan pengkodifikasian hadis. Yang pertama, sudah tidak ada lagi penghalang untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis. Yang kedua, muncul kekhawatiran akan hilang dan banyaknya hadis. Yang ketiga, semakin banyak yang memasukkan hadis akibat persoalan politik dan perbedaan mazhab. Yang keempat, semakin luas wilayah Islam dan semakin banyak konflik yang dihadapi. Yang kedua, pemprakasa pengkodifikasian hadis secara resmi dari pemerintah. Umar bin Abdul Aziz berperan besar dalam mengkodifikasian hadis ini. Pada tahun 100 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz berpesan kepada Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hashim agar mengumpulkan, menuliskan dan menyebarluaskan hadis-hadis yang ada pada Amr bin Nur Rahman al-Ansyari. Umar bin Abdul Aziz juga berpesan kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Muhammad bin Ubaidillah bin Hashim bin Syihab Az-Zuhri untuk ikut mengusahakan pengumpulan hadis. Kedua ulama di atas merupakan pelopor dalam kodifikasi hadis di masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi, sebagian besar ulama cenderung memilih Al-Zuhri sebagai kodifikator hadis yang pertama. Sayangnya, karya kedua ulama tersebut telah hilang dan tidak bisa dijumpai lagi hingga sekarang. Adapun pengumpul hadis yang ditegaskan dalam sejarah yaitu pengumpul hadis pertama di kota Mekah, Ibnu Juraj, kedua pengumpul pertama di kota Madinah, Ibnu Ishaq, pengumpul pertama di kota Basrah, Al-Rabi Ibnu Sahih, pengumpul pertama di Kufah, Sufyan As-Sawri, pengumpul pertama di Syam, Al-Auza'i, pengumpul pertama di Wasit, Husyan Al-Wasiti, pengumpul pertama di Yaman, Ma'nar Al-Ashji, pengumpul pertama di Ray, Jaril Ad-Dubai, pengumpul pertama di Khurasan Ibnu Mubarak, dan pengumpul pertama di Mesir yaitu Al-Laits Ibnu Sa'ad. Tiga, kitab hadis pada abad ke-2 Hijriah. Yang pertama, kitab Al-Mutawwadha yang disusun oleh Imam Malik. Yang kedua, kitab Al-Asyafi'i karya Imam Syafi'i. Tiga, Mukhtaliful Hadis karya Imam Al-Syafi'i. Dan yang keempat, Al-Sirat An-Nabawiyah oleh Ibnu. Empat, ciri dan sistem pembukuan hadis pada abad ke-2 Hijriah. Pada umumnya, kitab hadis pada masa ini hadis Rasulullah SAW beserta fakta-fakta sahabat dan tabi'in. Himpunan hadis masih bercampur dengan berbagai topik, pun berdasarkan topik-topik tertentu. Belum dijumpai pemisahan antara hadis-hadis yang berkualitas sahih, hasan, dan dhaif. Selanjutnya, 5. Perkembangan hadis palsu dan gerakan inkar sunnah. Pada abad ke-2 Hijriah, kegiatan pemalsuan hadis semakin berkembang. Motif pemalsuan hadis pada masa itu tidak lagi hanya untuk menarik keuntungan bagi golongan
golongannya dan mencela lawan politiknya, tetapi sudah semakin beragam seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang cerita dalam rangka menarik minat orang banyak. Kaum zindik yang bertujuan untuk meruntuhkan Islam dan lain-lain. Selain berkembangnya hadis palsu pada abad kedua Hijriah, ini muncul pula sekelompok orang yang menolak hadis. Di antara mereka, ada yang menolak hadis secara keseluruhan, baik hadis ahad maupun juga hadis mutawatir. Dan ada juga yang menolak hadis ahad saja. Imam Syafi'i bangkit dan melakukan serangan balik terhadap kelompok yang menolak hadis ini, yaitu dengan cara mengemukakan bantahan terhadap satu persatu argumen yang dikemukakan oleh para penolak hadis di atas, dengan mengemukakan dalil-dalil yang lebih kuat. Oleh karenanya, Imam Syafi'i diberi gelar Nasir al-Hadis atau penolong hadis atau Mu'tazim al-Sunnah. Periode penghimpunan hadis pada abad ke-3 Hijriah. Pada periode ini disebut dengan masa seleksi dan pengembangan sistem penyusunan kitab hadis atau masa pemurnian dan penyempurnaannya. Pembukuan hadis mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kemajuan dan sesuai pula dengan keadaan dan suasana. Mula-mula para ulama membukukan hadis bercampur dengan kata para sahabat dan fatwa tabi'in. Di dalam periode ini, para ulama memilih hadis Rasul dan perkataan sahabat dan fatwa-fatwa. Sesudah golongan Mu'tazilah bergerak menentang ahlul hadis dan membunuh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Maka ulama hadis ada yang berusaha menolak tuduhan-tuduhan itu dan berusaha menjelaskan keadaan hadis yang disangka muskil atau bertentangan. Ya, untuk selanjutnya, maka jalan-jalan yang ditempuh para ulama dalam membukukan hadis ada 3 cara, yaitu jalan pertama, mengumpul segala kritik-kritik yang dihadapkan oleh ahlul kalam kepada ahlul hadis, baik yang mengenai pribadi ahli hadis maupun mengenai matan hadis itu sendiri. Jalan yang kedua, jalan mengumpulkan hadis di bawah nama seorang sahabat, baik hadis itu sahih ataupun tidak, walaupun hadis itu bermacam-macam dan berlain-lainan maudhu'nya. Jalan yang ketiga, menurut kitab fikih dengan diberi bab-babnya. Maka hadis-hadis yang mengenai suatu masalah ditulis dalam suatu bab, dan yang mengenai masalah lain ditulis dalam lain bab. Abad yang ketiga Hijriah adalah abad yang paling berbahagia di dalam mendewankan hadis dan mendekatkannya kepada orang-orang yang mencari hadis. Dalam masa inilah lahir tokoh-tokoh hadis yang besar, pengarang kitab hadis yang ahli, mengkritik perawi-perawi hadis. Kemudian upaya melestarikan hadis. Di antara kegiatan yang dilakukan oleh para ulama hadis dalam rangka memelihara kemurnian hadis Nabi adalah perlawatan ke daerah-daerah. Pengumpulan hadis pada abad kedua Hijriah masih terbatas pada daerah perkotaan tertentu saja. Sementara pada para perawi hadis telah menyebar ke daerah-daerah yang jauh sejalan dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam. Dalam rangka menghimpun hadis-hadis yang belum terjangkau pada masa sebelumnya, maka pada abad ketiga Hijriah, para ulama hadis melakukan perlawatan mengunjungi para perawi hadis yang jauh dari pusat kota. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari yang telah melakukan perlawatan selama 16 tahun dengan mengunjungi kota Mekah, Madinah, Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir, Damsyik, Naisabur, dan lain-lain. Kegiatan seperti ini selanjutnya diikuti oleh Imam Muslim,
Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan lain-lain. Yang kedua, pengklasifikasian hadis kepada marfu, mauquf, dan maqtu. Pada permulaan abad ketiga Hijriah, telah dilakukan pengelompokan hadis kepada ilmu hadis marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat, dan hadis maqtu yang disandarkan kepada tabi'in. Dengan cara ini, hadis-hadis Nabi SAW terpelihara dari pencampuran dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, penyeleksian kualitas hadis dan pengklasifikasiannya kepada sahih, hasan, dan dhaif. Penyeleksi kualitas hadis dan pengklasifikasiannya kepada sahih dan dhaif dimulai pertengahan abad ketiga Hijriah, yang dipelopori oleh Ishaq ibnu Rahawayh. Kegiatan ini diikuti oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain. Pada awalnya, hadis dikelompokkan kepada sahih dan dhaif saja. Namun, setelah Imam Tirmidzi, hadis dikelompokkan menjadi sahih, hasan, dan dhaif. 2. Penyusunan kitab hadis pada abad ketiga. Ada 3 bentuk penyusunan hadis pada abad ketiga, yakni yang pertama, kitab sahih. Kitab ini hanya menghimpun hadis-hadis sahih, sedangkan yang tidak sahih tidak dimasukkan ke dalamnya. Bentuk penyusunannya adalah berbentuk mushannaf, yaitu penyajian berdasarkan bab-bab masalah tertentu sebagai metode kitab-kitab fikih. Hadis-hadis yang dihimpun adalah menyangkut masalah fikih, akidah, akhlak, sejarah, dan tafsir. Contoh kitab sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua, di dalam kitab ini selain dijumpai hadis-hadis sahih, juga didapati hadis yang berkualitas dhaif, dengan syarat tidak terlalu lemah dan tidak mungkar. Terhadap hadis yang dhaif, umumnya dijelaskan sebab dhaifannya. Bentuk penyusunannya berbentuk mushannaf, dan hadisnya terbatas pada masalah fikih atau hukum. Contohnya adalah Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Al-Darimi. Kitab Musnad. Di dalam kitab ini, hadis-hadis disusun berdasarkan nama perawi pertama. Urutan nama perawi pertama ada yang berdasarkan urutan kabilah, seperti mendahulukan Bani Hashim dari yang lainnya. Ada yang berdasarkan nama sahabat menurut urutan waktu memeluk Islam. Dan ada yang menurut urutan lainnya, seperti urutan hijaiyah atau abjad, atau lainnya. Pada umumnya, di dalam kitab jenis ini tidak dijelaskan kualitas hadis-hadisnya. Contoh kitab Musnad adalah Musnad Ahmad ibn Hanbal, Musnad Abu Al-Qasim Al-Baghawi, dan Musnad Utsman bin Abi Syaibah. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada bisa ditanyakan pada jam saya Rosi Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.